Oke teman-teman, kita masuk ke materi pertama di seri belajar WordPress ya. Ini materi pertama mengenai WordPress. Kita perkenalan dulu mengenai WordPress ya. Apa itu WordPress? Oke. WordPress ini adalah salah satu CMS atau Content Management System. Tujuannya untuk memudahkan dalam membangun sebuah website tanpa dipusingkan dengan bahasa pemrograman berbasis web seperti HTML, JavaScript, CSS, dan yang lainnya gitu. Jadi WordPress ini adalah sebuah karya dari para programmer di seluruh dunia gitu ya, karena ini sifatnya open source. Open source. Jadi siapa aja boleh mengembangkan WordPress, bergabung dengan seluruh programmer di seluruh dunia gitu ya. Jadi bisa mengembangkan WordPress ini dan terciptalah sebuah CMS bernama WordPress. Nah, tujuannya dibuat ini oleh para programmer itu adalah untuk memudahkan orang-orang yang ingin membangun sebuah website tanpa memiliki skill programming seperti HTML, JavaScript, CSS, dan yang lainnya gitu. Jadi itu kayak sebuah alat yang diciptakan oleh para ahlinya gitu. Untuk orang-orang awam seperti kita, ketika kita ingin membuat sebuah website, jadi tidak perlu ngoding gitu ya, tidak perlu HTML, tidak perlu JavaScript gitu ya, karena sudah dibuatkan oleh para ahlinya. Jadi kita hanya tinggal menggunakannya saja gitu. Jadi kalau diibaratkan apa ya, WordPress ini tuh kayak alat yang memudahkan kita gitu untuk membangun sebuah website. Jadi WordPress ini adalah sebuah alat gitu ya. Nah, bentuknya software atau aplikasi yang nantinya kita harus install terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita lanjut. Fungsi dari WordPress ini apa sih? Ya, tadi kan sudah kita bahas ya di sebelumnya. Fungsi WordPress adalah untuk membangun sebuah website gitu ya. Nah, WordPress ini bisa digunakan untuk membangun hampir semua jenis website. Ya, bisa digunakan gitu ya. Oke, contohnya website dengan tipe toko online, kemudian blog, terus kemudian company profile. Kalau teman-teman punya perusahaan, terus ingin punya ingin punya perwakilan di online gitu. Jadi ketika ada yang menanyakan, misalkan teman-teman kerjasama dengan klien gitu, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut bisa langsung cek di website kami gitu, misalnya seperti itu ya. Itu namanya company profile. Kemudian website berita dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi WordPress ini bisa digunakan untuk hampir semua jenis website. Bisa menggunakan WordPress, bisa dibuat dengan WordPress gitu ya intinya. Oke, selanjutnya. Nah, WordPress ini adalah CMS terpopuler dunia. Jadi CMS itu bukan hanya WordPress teman-teman, ada Drupal, ada yang lain, pokoknya banyak ya. Cuman yang paling populer tuh ya WordPress ini gitu. Nah, kayak CMS itu bukan cuma satu, kayak misalnya seperti mesin pencari di internet itu bukan cuma Google teman-teman. Yang kita tahu kan Google aja nih gitu ya, itu yang paling populer. Tapi ada Bing, ada Yahoo. Yahoo masih ada ya nggak? Uh, ya, sepertinya masih ada Yahoo, mesin pencari Yahoo gitu ya. Kemudian Bing dan masih banyak lagi teman-teman. Ada ratusan bahkan ribuan mesin pencari di dunia internet itu. Cuman yang paling populer di dunia saat ini adalah Google gitu ya. Nah, sama dengan CMS. CMS di dunia internet itu ada banyak. Salah satunya ada Wix, terus Drupal, Weebly, dan sebagainya, masih banyak gitu ya. Cuman yang paling populer saat ini ya WordPress gitu ya. Nah, banyak nih teman-teman website-website besar seperti CNN Indonesia, terus kemudian Forbes, kemudian eBay, kemudian Sony, ini yang suka main PS, PlayStation ya, PlayStation. Nah, website mereka itu dibangun dengan menggunakan WordPress gitu. Nah, untuk CNN Indonesia ini website dengan tipe berita ya teman-teman ya. Nah, itu dibangunnya dengan menggunakan WordPress gitu. Jadi situs-situs besar aja nih pakai gitu WordPress gitu ya. Nah, teman-teman beruntung nih bisa menggunakan WordPress untuk membuat situsnya teman-teman nanti gitu ya. Nah,
ini cuma ada 4 yang saya sebutkan di sini, website besar dunia gitu ya, website besarnya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya selain 4 website ini ada apa aja sih yang menggunakan WordPress gitu untuk membangun sebuah websitenya gitu. Nah, teman-teman bisa cek di www.wordpress.com/notable street users. Nah, teman-teman bisa ketik aja itu, teman-teman nanti ada daftarnya situs-situs yang menggunakan WordPress sebagai CMS untuk membangun websitenya gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa sih bisa sepopuler itu WordPress gitu ya? Nah, ini ada alasan-alasan yang menurut saya yang masuk akal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah mudah dipelajari. WordPress itu gampang teman-teman dipelajari. Bahkan untuk orang yang baru pertama bikin website itu udah langsung nyambung gitu kalau diajarin WordPress gitu ya. Kemudian tidak membangun dari nol. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, teman-teman untuk membangun sebuah website ya menggunakan WordPress itu, teman-teman tidak perlu memiliki skill programming seperti teman-teman bisa HTML, kemudian JavaScript, CSS, PHP-MyAdmin dan segala macam gitu ya. Teman-teman tidak menggunakan itu gitu ya. Bukan berarti itu tidak penting, tetap penting kalau teman-teman ingin mempelajari itu tetap penting gitu ya. Tapi untuk membangun website dengan cara cepat, teman-teman bisa menggunakan WordPress dan tidak perlu memakai HTML itu tadi ya. Tapi HTML dan JavaScript dan sebagainya itu tetap penting gitu ya kalau teman-teman mau mempelajarinya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, tersedia ribuan tema atau template ya dan plugin gratis gitu ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan WordPress, ada ribuan tema yang bisa teman-teman pilih, yang bisa teman-teman pakai untuk digunakan di websitenya teman-teman. Nah, tema ini apa sih? Tema ini berhubungan dengan tampilan dari websitenya teman-teman gitu ya. Jadi seberapa bagus tampilannya itu dikerjakan oleh theme atau oleh template atau oleh tema, biasa disebut dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, yang seperti itu, tema-tema itu ada tersedia banyak teman-teman di ketika teman-teman menggunakan WordPress. Jadi bisa diinstal kemudian diaktifkan lalu teman-teman melihat previewnya. Kalau teman-teman cocok, ya sudah teman-teman pakai itu. Dan ada yang gratis dan ada juga yang berbayar temanya atau template-nya gitu ya. Tapi untuk yang gratis saja cukup kok. Saya menggunakan yang gratis. Oke. Kemudian ada tersedia plugin gratis. Oke. Plugin itu apa sih? Nah, plugin itu kayak sejenis program tambahan atau aplikasi tambahan atau software tambahan yang bisa teman-teman install di websitenya teman-teman di WordPress itu. Fungsinya ada banyak teman-teman. Fungsi plugin aja biasanya sih untuk untuk meningkatkan kinerja dari websitenya teman-teman. Kita sebut saja ada plugin Elementor. Elementor ini, plugin ini digunakan untuk membangun halaman website. Jadi kan di website itu nantinya ada halaman-halaman. Nah, halaman itu bisa dibangun menggunakan Elementor. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki skill CSS itu kan fungsinya untuk kebutuhan desain. Nah, teman-teman bisa menggunakan plugin Elementor ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan plugin Elementor untuk membangun sebuah halaman di website yang desainnya tuh benar-benar rapi, benar-benar keren, benar-benar bagus gitu ya. Padahal teman-teman tinggal klik-klik doang. Jadi kayak bikin di PowerPoint gitu. Tapi ini bisa di website gitu ya, di halaman website gitu. Nah, itu kan salah satu fungsi dari plugin gitu ya. Itu fungsi dari Elementor. Kemudian ada lagi plugin untuk kebutuhan SEO. Nah, SEO ini apa? SEO ini adalah teknik untuk supaya website yang kita kelola itu, nanti kan yang website yang kita kelola itu kan diisi dengan konten-konten. Nah, gimana caranya supaya konten itu dibaca orang atau dilihat orang? Nah, salah satu teknik yang digunakan biasanya adalah SEO. SEO ini Search Engine Optimization. Jadi kita PDKT nih, website kita disuruh PDKT ke Google gitu ya, supaya bisa deket nih sama Google, bisa temenan gitu sama Google ya. Nah, kemudian ketika ada orang yang mencari konten di Google,
Jadi mengetikkan kata kunci gitu, sebuah kalimat di Google untuk mencari informasi gitu. Misalkan cara menanam bunga melati gitu ya. Nah, kebetulan websitenya teman-teman ada konten tentang cara menanam bunga melati. Nah, teknik SEO adalah gimana caranya supaya konten tadi itu muncul di hasil pencariannya Google gitu ya. Jadi konten cara menanam bunga melati itu muncul di hasil pencarian Google gitu. Nah, itu adalah teknik SEO. Nah, ada plugins yang bisa teman-teman pakai untuk menerapkan teknik SEO itu, namanya SEO by Yoast. Oke, nah plugins ini sangat memudahkan teman-teman untuk melakukan settingan-settingan SEO on page. Oke, jadi ada dua SEO itu, SEO off page sama SEO on page. Nah, kalau on page ini fokus optimasinya itu di halaman website, yang ada di halaman website. Jadi ya kebutuhan internalnya gitu. Nah, kalau yang off page, nah itu yang di luar website kita gitu ya. Jadi eksternal. Nah, kedua teknik ini kalau digabungkan dia akan sangat powerful gitu ya, akan sangat bagus gitu untuk menunjang teknik SEO kita gitu. Oke, itu dia. Jadi ada ribuan theme yang tersedia di WordPress, yang bisa digunakan di WordPress maksud saya. Kemudian ada plugins gratis dan berbayar yang bisa teman-teman pakai untuk menunjang kebutuhan di WordPress atau di websitenya teman-teman. Kemudian ada lagi plugins yang saya gunakan untuk membangun website member area yang teman-teman akses sekarang. Ada form loginnya di situ, kemudian ada form registernya di situ. Nah, itu kalau dibikin pakai bahasa pemrograman ya, tidak menggunakan WordPress atau menggunakan plugins, itu akan sangat memakan waktu dan bikin pusing kepala gitu ya. Bikin satu tombol itu aja itu kode programnya bisa panjang banget gitu ya. Tapi ada plugin yang bisa menangani itu, namanya Ultimate Member. Nah, Ultimate Member ini adalah plugins yang bisa digunakan untuk membangun sebuah website dengan tipe member area seperti yang teman-teman akses sekarang ini. Gitu ya teman-teman. Nah, itu fungsi dari plugins. Nah, itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tapi yang gratis aja udah cukup kok. Saya menggunakan yang gratis. Oke, kemudian yang keempat adalah dikembangkan oleh jutaan programmer di dunia. Oke. Jadi gini teman-teman. WordPress ini kan dibuat oleh orang yang ahli dalam dunia pemrograman berbasis web gitu ya. Nah, dibuatlah WordPress. Nah, kemudian jutaan programmer di seluruh dunia ini sangat ingin WordPress ini terus berkembang gitu. Nah, makanya mereka terus melakukan support ke WordPress. Ketika ada yang harus diperbaiki, mereka akan memperbaikinya gitu ya. Dan WordPress ini tipenya open source. Jadi siapa aja boleh berkontribusi gitu untuk mengembangkan WordPress. Nah, makanya WordPress terus melakukan perbaikan-perbaikan dan semakin membaik gitu ya, seiring dengan perkembangan dunia internet gitu ya, dunia teknologi gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi WordPress ini terus dikembangkan oleh jutaan programmer di seluruh dunia. Nah, teman-teman juga kalau jago bahasa pemrograman berbasis web bisa nih ikutan berkontribusi untuk mengembangkan WordPress ini. Nah, sekarang WordPress di tahun 2020 ini ya, pada saat saya membuat video ini sudah ke versi 5.5 gitu ya. Jadi versinya sudah sampai ke 5.5 gitu ya teman-teman ya. Dan di 5.5 ini menurut saya ya sangat bagus sekarang, udah enak gitu. Oke. Itu saja pengenalan mengenai WordPress. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan wordpress.org dan wordpress.com gitu ya. Nah, saya kasih bocorannya aja dulu. Jadi WordPress ini terbagi menjadi dua teman-teman. Ada wordpress.org dan ada wordpress.com. Nah, kita akan bahas apa saja perbedaannya gitu ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu di materi yang kedua.